Masjid Al-Aqsa in Yerusalem is not only the Qibli Mosque. Nih Qibli Mosque tuh yang ini. Bukan cuma yang ini. It's not only Qibli Mosque with the silver or black dome or the dome of the rock. Yang ini. Masjid Al-Aqsa tuh bukan yang ini. Masuk Den, udah? Nah, Masjid Al-Aqsa bukan cuma ini atau bukan cuma ini. Nah, yang tadi saya bilang is the holy, the sacred place for Jews tuh di sini. Tempat mereka nyembah, tempat mereka sembahyang tuh, sholat ala mereka, beribadah dengan gaya itu di sebelah sini. Kalau dalam Islam namanya the Buraq Wall. Kalau dalam ini Wailing Wall, tembok ratapan. Itu di sini. Tembok ratapan. For Muslim, it is known as the Buraq Wall. Ini dia Buraq Wall. As it is on this wall, the Prophet Muhammad SAW tied itu mengikat. Tied the Buraq, the riding animal which he rode. Ini pakai past tense, riding tuh past tense-nya rode. On when he came from Makkah to Jerusalem. Clear kira-kira? Dah ya, di sini. Nah, ini kawasannya. Jadi Masjidil Aqsa yang mana ya, Man? Ini semuanya. Semua kawasan yang dibikin kayak gini, inilah dia Masjidil Aqsa. Yang dalam Al-Isra, surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Mana yang dibarokna? Bukan hanya Masjidil Aqsa tapi sekelilingnya, termasuk orang-orang Palestina, orang-orang Gaza tuh sini. Sekarang kenapa kita bela Palestina? Kenapa kita harus support Palestina? Karena di dalam Palestina ini, di tanah yang dijanjikan ini ada Masjidil Aqsa. Strong why-nya hari ini yang pengen saya sampaikan pagi hari ini adalah yang ini, yang atas. Masjidil Aqsa in Jerusalem is not only the Qibli Mosque with the silver or dome of the rock. Bukan hanya masjid yang ini kibli atau yang itu, tapi the whole region shown here. Semua part yang di sini itulah dia Masjidil Aqsa. Jawab jujur, siapa yang baru tahu pagi ini? Pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Apa yang kita bela-bela tuh? Palestina, free Palestine. Tahu enggak Masjidil Aqsa yang mana? Taunya cuma ini kan? Siapa yang baru tahu pagi ini bahwasanya Masjidil Aqsa itu semuanya satu komplek ini? Siapa yang baru tahu? Ayo jawab jujur. Baru tahu? Alhamdulillah. Jadi selama ini tulisan ini untuk nih yang di YouTube banyak yang baru tahu jangan-jangan, atau yang di Instagram. Udah Den, direkam bisa Den? Oke. But the whole region shown here. The name Masjid Al-Aqsa translated as the farthest mosque. Masjid Al-Aqsa itu artinya adalah masjid yang paling jauh, terjauh. Ini ismu tafdil, superlatif degree namanya kalau dalam bahasa Inggris. Kok Ayaman tahu? Dulu pernah ngajar grammar. Siapa dulu pernah saya ajar ya? Adam pernah saya ajar dulu ya. Ini namanya superlatif, farthest mosque. And it is the third most holy place in Islam. Jadi kata Rasulullah ada 3 masjid yang kita boleh kunjungi. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jangan berlelah-lelah kecuali datang ke 3 masjid. Datanglah ke 3 masjid. Mudah-mudahan nanti kita bisa sholat di sini dalam keadaan aminan mutmainnan. Kita sholat dalam kondisi tenang. Hari ini masjid kita lagi di occupied. Masjid kita lagi dikuasai sama Zionis. Kita tidak bisa ke sini dengan tenang. Mau masuk ya diintervensi. Padahal ini punya kita. Ini punya orang Islam. Dulu Rasulullah kita sebelum ada Masjid Qiblatain, dulu berkiblatnya ke Masjid Al-Aqsa. Sini dulu. Mana Masjid Al-Aqsa? Yang ini, yang ini, yang ini. Mana Masjid Al-Aqsa? Semuanya satu kawasan. Antum di sini sholat di Masjid Al-Aqsa, sini Masjid Al-Aqsa, sini juga Masjid Al-Aqsa, sini sholat Masjid Al-Aqsa, di belakang sini antum juga sholat di Masjidil Aqsa. Jelas? Clear? Ini loh yang kita harus bela-bela. Jadi biar paham, apa sih yang kita bela nih? Masjid. Ada masjid yang ini peninggalan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk siapa ini? Untuk Ishak. Bukan Ishak wakaf ya? Ishak bukan nabi itu. Itu Ishak bukan nabi kalau yang itu tuh. Itu Ishak wakaf namanya. Ishak apa? Ishak wakaf. Jadi Masjidil Aqsa ini, abang kakak ayah bunda semuanya, adalah peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya di Masjid Kapal Munzalan, antum shoot tuh tengok. Itu sana ada Masjid Nabawi. Tuh kalau di Masjid Munzalan ada Masjid Nabawi. Ada Masjidil Haram. Ada Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Munzalan ini ada 3 masjid.
Ini falsafahnya, kenapa di masjid-masjid cabang, nanti kita ini yang area manajer kasih tahu, di dalam semua masjid cabang harus ada 3 masjid. Kalau nggak bisa bikin banner sebesar ini, bikinlah banner sebesar gini ya, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma 1 masjid kita ambil, salah. Yang sering salah itu Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram, dah nampak simbolnya. Nih, Masjid Nabawi, kubah hijau dan lain-lain. Tapi begitu Masjidil Aqsa diambil cuma 1 masjid. Berarti tidak paham dia. Nanti yang abang kakak yang mau dapatkan ini, tunggu nanti kita infokan. PO dulu di Munzalan Store. Insya Allah nanti diterjemahkan sama Nurholis ya. Nanti ini bahasa Inggrisnya diterjemahkan sama Nurholis. Ya Lis ya, bisa kan bahasa Inggris nanti kan? Insya Allah bisa ya. Bro kata iya. Ya kan? It is the 3rd most holy place. It was here that in around. That it around itu menunjukkan kira-kira 621 century. The Prophet Muhammad SAW, peace and blessing be upon him. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Kayak kursus bahasa Inggris pula rasanya saya ini ya. Came on the night journey. Nah ini dia. Ini strong way yang kita mau bahas di SMK kali ini. Pada malam hari itu, kira-kira 621 century itu, tahun itu, came on the night journey, berjalan di waktu malam. Itu yang disebut dengan Al-Isra. Dan kita sudah tadaburi ayatnya di 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra berarti diperjalankan. Nabi Muhammad berjalan atas kehendaknya? Tidak. Nabi Muhammad berjalan atas kehendak Allah. Berarti Nabi Muhammad bukan berjalan tapi diperjalankan. Clear ya? Subhanalladzi asra bi abdihi. From Makkah riding the buraq. Dari Makkah riding buraq. Muncullah khilaf antar ulama. Apakah ini ruhan wa jasadan atau ruhan fahasab? Apakah yang safar itu ruh dan jasadnya? Sebagian besar ulama mengatakan ruh dan jasad. Jadi fisiknya Rasulullah ikut terbang, naik ke Sidratul Muntaha. Nanti muncullah orang-orang sekuler bilang, tuh gimana nanti tidak pakai pengaman, tidak pakai oksigen. Itu sudah diperjalankan. Maka semua fasilitas perjalanan Allah yang menanggung. Nabi Muhammad. He led all of the prophets here in salah. Dalam perjalanan ini diceritakan bahwasanya baginda Rasulullah led itu memimpin, mengimami semua para nabi dalam salah ini sholat artinya ya. Oh, Nabi Muhammad imam yang salah gitu. Nah, ini hati-hati nih. Salah di sini sholat. Ya, bukan juga nama pemain Liverpool ya. Muhammad salah. And then ascended to the heavens. Naik lagi ke surga Sidratul Muntaha, ke Mi'raj, namanya Mi'raj, where he was taken in the presence of Allah and given the command of 5 times daily salah. Ini poin pentingnya. Poin pentingnya adalah Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha itu tidak boleh diwakilkan oleh siapa-siapa menerima perintah sholat. Jadi kalau kita pakai pin Palestina, itu di dalam pin itu ada Masjidil Aqsa. Di balik pembelaan kita kepada Palestina, kita harus jaga sholat. Gitu loh, dah. Paham enggak materi SMK hari ini? Kau ngapa bela Palestina? Ngapa bela Palestina? Ada Masjidil Aqsa. Ada apa di balik Masjidil Aqsa? Ada perintah sholat karena Rasulullah terbang dari pakai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, baru naik ke Sidratul Muntaha. Berarti ini tempat bersejarah untuk tempat sholat kita. Apa cerita kau bela-bela Palestina tapi kau tak sholat? Tapi masih mending lah daripada ndak bela Palestina sama sekali. Tapi agak bahlul aja gitu loh. Ya gimana? Agak apa? Ya. Kau turun ke Monas kemarin, ya kan keren sekali itu, Masya Allah. Saya respect dan hormat. Tapi jangan sampai gara-gara itu kau tak sholat zuhur. Kau ndak sholat asar. Apa yang kau bela? Ini pasti ada yang baper nih. Clear? Siapa yang baru ngerti insight pagi nih? Baru paham, ayo. Ngerti enggak? Ngapa bela Palestina? Kenapa ini spinnya ini saya sejajarkan? Ini Masjid Kapal Munzalan,
Ini bendera Palestina. Ada apa yang saya maksud di sini? Ada Masjidil Aqsa. Ini sama-sama masjid. Ini Masjid Munzalan. Ini Masjid Aqsa. Gitu loh bos. Jadi bukti kau cinta Palestina, kau tegakkan sholat di masjid berjamaah. Saya kemarin minta sama salah satu tim kan, saya bilang, coba tolong di riset, apa hubungannya antara sholat berjamaah subuh dengan kebangkitan umat Islam? Ada hubungan nggak kira-kira? Ada. Pasti. Jadi udah jelas. Ngapa bela Palestina? Ada. Apa bukti kita cinta sama Palestina? Jaga sholat ke masjid lah. Clear? Bisa nyampaikan ulang ini? Bisa? Clear ya? Jadi kenapa Palestina? Ada Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena dari awal baginda Rasulullah menerima perintah sholat itu transitnya di sini. Sampai ada diabadikan ini buraq wall namanya, tempat Rasulullah mengikat buraqnya kendaraan yang dipilih oleh Allah untuk seperti apa bentuknya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah tahu, tidak ada rekamannya waktu itu, belum ada yang pegang kamera saat itu. Tapi berimankah kita semuanya bahwasanya Rasulullah itu transitnya di Masjidil Aqsa? Beriman? Berarti tempat ini pernah disinggahi Rasulullah kan? Betul enggak? Berarti tempat ini tempat bersejarah kan? Yang mau kita pertahankan yang mana? Ini. Jadi apa yang kita bela? Masjidnya. Penduduk-penduduk di dalam sini adalah penduduk-penduduk yang orang-orang yang pilihan Allah. Barokna haulahu. Bayangkan mereka bisa sabar, bisa ikhlas, bisa ridho dengan segala macam kondisi itu. Luar biasa. Kenapa? Mereka dididik dan mereka ngerasakan susahnya sholat. Kita nih udah sholat di mana-mana masjid, tak mau pergi ke masjid. Di sana orang tuh mau pergi ke masjid itu perjuangan. Saya punya teman yang asli Palestina. Dia bilang dia tuh harus melewati kawat berduri, kalau nggak kena tembak bisa kena setrum. Jadi sekitar sini dulu banyak kawat-kawat berduri untuk orang Palestina asli ya. Mereka kesulitan untuk sholat di masjid punya mereka sendiri. Bayangkanlah. Itulah yang bikin kita emosi tuh. Nah antum hanya karena masalah kecil, masalah dikit tak ke masjid itu kan sedih betul gitu ya. Ini nasihat untuk saya juga. Makanya saya pilih rumah dekat dengan masjid itu supaya bisa ke masjid. Nah kenapa antum-antum yang pengurus pusat saya pindahkan, dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan Munzalan, kontrak-kontrakkan rumah-rumah dekat-dekat sini supaya kita ke masjid. Kalau habis itu kita tidak sholat, habis sholat masjid kita tidak mau dengarkan SMK karena ilmunya terlalu basic, kita kan udah tinggi, udah levelnya, tidak ada masalah. Aku tidak ngemis-ngemis minta kau dengar SMK, tidak. Kau pergi ke masjid sembah Allah, sholat sunat 2 rakaat. Kau pergi ke masjid, sholat subuh. Kau ngomong narasi besar-besar, tinggi-tinggi, hebat-hebat, kau tak pergi ke masjid sholat subuh. Bagi aku TKC kau. Tak usah kau diskusi hebat-hebat, tak usah kau diskusi tentang ini, itu, ini, Allah. Kau tak pergi sholat subuh, bagi aku TKC. Dah. Silakan cari terjemahannya apa TKC. Oke? Enggak ngomong kasar kan? Nah, TKC aja. Tahu TKC enggak? Oh, enggak paham. Tolong Adam kasih tahu Adam. Kasih tahu Bronx semuanya. Nah, bisik-bisik ya nanti. Atau Japri, pakai huruf besar semuanya. TKC adalah gitu. Dah oke? Sian Pak Direktur megang lama-lama. Dah oke, makasih.